Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pertama-tama kami sampaikan penghormatan kepada Bapak Dandim 1614 Dompu, yang kami hormati juga Bapak Kapolres atau yang mewakilinya. Kami sampaikan juga penghormatan kami kepada para aparat desa, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, singkatnya kepada seluruh hadirin undangan yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat hadir berkumpul untuk menghadiri satu acara tabligh akbar yang diselenggarakan oleh KOMPI, Komunitas Pencinta Islam. Alhamdulillah kita mengapresiasi, bersyukur, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan positif seperti ini bisa selalu dilaksanakan. Sebelumnya mohon maaf mungkin tadi terlambat, Bapak menunggu kami, mohon maaf karena telah menunggu kami yang terlambat. Ada saja halangan-halangan di jalan. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang dirahmati Allah, yang pertama mungkin baru pertama saya hadir di tempat ini ya, Dusun Keramba Bura. Keramba Bura? Kerama atau Keramba? Keramba Bura. Keramba Bura itu apa artinya? Akar putih. Yang lebih baik saya tanya karena nggak tahu ya. Dusun Akar Putih, Desa Akar Putih, pasti ada sejarahnya, tapi nggak usah kita bicara di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Yang kedua, saya ingin sedikit bertanya. Ini yang pasang foto saya ini di sini siapa ini? Panitia, yang mana panitianya? Sujai, bukan? Oh, bukan. Ini foto saya masih kurus dulu ini. Kenapa dipasang sekarang? Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Yang penting orangnya sama. Ya. Bapak hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah momen ini tentunya dimaksudkan untuk menyambut acara 17 Agustus ya, yang mungkin besok tanggal 17 Agustus. Maka acara ini ada kaitannya dengan acara 17 Agustus besok. Temanya bagus, kabarnya tema ini juga usulan dari Pak Dandim ya. Peran pemuda dan ulama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran pemuda dan ulama. Insya Allah nanti ada beberapa bagian yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum menyampaikan hal-hal yang menyangkut apa peran pemuda hari ini,
Rasanya perlu juga untuk sedikit bercerita sejarah tentang peran pemuda dan ulama di masa lalu, supaya terutama generasi muda ini tidak buta tentang peran para ulama, para pemuda dalam rangka menyumbangkan kemerdekaan untuk republik ini. Mohon maaf, kadang-kadang di sekolah ini sekarang porsinya sedikit disinggung, Pak. Padahal kita sepakat bangsa yang baik itu bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, Indonesia ini merdeka, andil terbesar itu diberikan, disumbangkan oleh umat Islam melalui ulama-ulamanya, kiai-kiainya, melalui tokoh-tokoh pemudanya. Itu andil terbesar dan dunia tahu tentang itu. Maka dalam kesempatan ini, karena momen ini ditujukan dan diadakan juga oleh para pemuda, tolong dengar baik-baik adik-adik, sehingga kalian nanti bisa bersikap. Bagaimana saya harus bersikap ke depan? Setelah kalian tahu betapa besarnya peranan para pemuda, para ulama di masa lalu, ya, dalam memerdekakan negeri kita ini. Ulama banyak perannya, Pak. Adik-adik sekalian, peran ulama itu banyak sekali. Kalau saya cerita semua nggak cukup waktu, tapi beberapa contoh kasus saja saya akan sampaikan. Termasuk yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ya, ada Pak Dandim, pasti beliau ini sangat tahu. Dahulu ketika negeri ini dijajah, bahkan menjelang kemerdekaan, umat Islam, bangsa Indonesia ini belum punya TNI, belum ada TNI, belum punya pasukan ya yang terstruktur rapi. Baru tahun 1943 ini perlu diketahui, dulu TNI tidak ada. 1943 ketika Jepang masuk, Jepang berperan seolah-olah menjadi pendukung pembela bangsa ini, tapi ternyata Jepang juga ikut menjajah bangsa kita. Nah, Jepang dengan strategi liciknya, dia membentuk satu pasukan, namanya pasukan tentara peta. Ya, tentara peta. Ini dipersiapkan untuk perang Asia Timur Raya oleh Jepang. Tetapi ada hikmahnya. Jepang menciptakan ya tentara yang disebut peta ini, itu kebanyakan diambil, yang dipilih adalah kiai-kiai, ulama-ulama, kiai-kiai dan ulama-ulama. Ya, bahkan setelah terbentuk struktur tentara peta di Indonesia ini, tentara peta saat itu mempunyai 60 lebih batalion. Ya. Dari 60 lebih batalion itu, komandan batalionnya yang disebut Daidanjo itu komandan batalion, itu 20 orang itu kiai semua, ulama semua itu. Ya. Jadi jangan lupa, TNI belum ada, yang ada peta. Ya. 20 Daidanjo komandan militernya itu, ya, komandan batalionnya itu ulama, kiai-kiai. Ya. Jadi kalau mau tahu cikal bakal TNI itu lahir dari itu. Ya, petinggi-petingginya para kiai. Nah, kemudian di samping tentara peta ada juga saat itu tentara, ya, Hizbullah, tentara Sabilillah. Ya. Ini tentara-tentara yang dimiliki oleh organisasi Islam, laskar-laskar Islam, Hizbullah, Sabilillah, Mujahidin. Akhirnya mereka semua bergabung masuk ke dalam peta, masuklah ke dalam tentara peta. Dalam perjalanannya tahun 45 mulailah berubah, belum menjadi TNI, jadi BKR, Badan Keamanan Rakyat.
Dari BKR berubah menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Terakhir barulah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau kita runut, asal usul TNI ini juga tidak bisa dihindari adalah dari ulama. Maka mudah-mudahan hari ini TNI ini selalu dekat dengan ulama. Kalau membaca asal usulnya seperti ini, maka TNI harus selalu dekat dengan umat Islam. Ya. Kemudian di tahun 45, ya, ketika Inggris masuk ke Indonesia, saya sampaikan adik-adik sekalian, di dunia ini negara yang paling banyak penjajahnya itu negeri kita ini. Portugis, Spanyol, Belanda, Jepang, kemudian sekutu Inggris. 5 bangsa ini menjajah negeri kita. Karena apa? Negeri kita ini negeri kaya, Pak. Negeri kaya raya. Bahkan mungkin paling kaya di dunia, mengalahkan Saudi. Saudi itu dia hanya punya minyak. Tapi kalau di negeri kita punya segala-galanya, Pak. Maka bangsa-bangsa dari berbagai dunia ini berebut untuk menjajah negeri kita. Saking kayanya negeri kita. Tahun 45 masuklah sekutu. Ya, sekutu masuk. Kekuasaan Indonesia hampir habis, tinggal Jogja saat itu. Maka Presiden Soekarno mendatangi para kiai. Ya. Bagaimana ini? Indonesia sudah seperti ini. Minta fatwa kepada kiai. Menghadaplah Soekarno kepada para kiai. Diterima oleh Kiai Haji, ya, Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan kiai-kiai 10 Jawa. Dikumpulkan dalam pertemuan rapat 2 hari dengan para kiai, ya. Kemudian diputuskan menghasilkan apa yang disebut resolusi jihad. Resolusi jihad, yaitu fatwa untuk jihad, untuk berjuang mengusir bangsa Inggris. Itu muncul daripada kiai-kiai se-Jawa Timur yang berkumpul, keluarlah fatwa jihad itu. Nah, kemudian terjadilah perang Surabaya yang dikenal dengan puncaknya 10 November. Adanya perang 10 November itu karena fatwa jihad daripada kiai dan ulama ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memerintahkan seluruh santri Jawa Madura masuk ke Surabaya lawan Inggris. Sampai akhirnya puncak peperangan itu 3 minggu, puncaknya 10 November. 3 minggu perang, 10 November. Dalam 3 minggu perang itu Inggris kehilangan 2 jenderal terbaiknya. Ya, Jenderal Malabi, ya, jenderal terbaik Inggris, ya, dengan yang satu lagi Jenderal Robert Arson. 2 jenderal ini mati dalam perang peristiwa arek-arek Surabaya yang saat ini dikenal. Ya. Siapa yang berperang? Yang berperan besar adalah ulama dan para santri-santri kaum muslimin melawan bangsa Inggris. Nah, ini juga peran ulama. Tahun 1948 Belanda masuk lagi, agresi militer yang kedua, masuk lagi menjajah Indonesia, sehingga Indonesia yang baru 1945 diproklamirkan, diobok-obok lagi oleh Belanda. Jadilah Indonesia ini menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, dikotak-kotak oleh Belanda. Tahun 1949 Indonesia ini menjadi Republik Indonesia Serikat. Akhirnya muncullah tokoh ulama muda saat itu. Siapa dia? Dr. Muhammad Nasir. Dr. Muhammad Nasir, ya, seorang ulama, tokoh muda Islam. Maka melalui Dr. Muhammad Nasir ini beliau dikenal sebagai pencetus mosi integral. Mosi integral. Apa itu?
yaitu beliau mengusulkan bahwa tokoh Islam semuanya harus bersuara, tokoh nasionalis bersuara. BRIS tidak lagi berlaku, Indonesia harus kembali menjadi NKRI. Itu jasanya Dr. Muhammad Nasir, seorang ulama. Dan Muhammad Nasir jasa beliau yang lain. Tahun 59, hampir seluruh kerajaan-kerajaan itu akhirnya menyatakan bergabung dengan NKRI. Ini jasanya Dr. Muhammad Nasir yang seorang ulama. Nah, artinya benar apa yang dikatakan oleh Jenderal Gatot Nurmantio tahun 2017. Beliau berpidato di Ciamis dalam tabligh akbar. Beliau menyatakan Indonesia ini jasa andil terbesar memerdekakan bangsa ini datang dari umat Islam, dari ulama-ulamanya. Ini pengakuan yang sangat jujur dari seorang Jenderal Gatot Nurmantio. Ya. Nah, inilah yang perlu diketahui adik-adik. Negeri ini basah, disirami dengan darahnya para santri, para pemuda Islam, para ulama, sehingga negeri ini bisa menjadi seperti ini hari ini. Jangan lupakan jasa mereka. Kita hari ini tinggal menikmati kemerdekaan. Ya, kita tinggal nikmati, kita tidak ikut berdarah-darah. Mereka yang berdarah-darah menjaga, ya, memperjuangkan negeri kita ini hingga sampai akhirnya kita bisa merdeka. Dan kemerdekaan itu hari-hari ini mencapai usianya yang ke-75 tahun. Ya. Maka oleh karena itu menjelang momen kemerdekaan ini, dalam acara tabligh akbar ini saya perlu sampaikan, ya, khususnya kepada adik-adikku sekalian, bahwa sekarang zaman medsos, siapa yang rajin baca tentu lebih banyak pengetahuannya. Ya. Jadi sekarang dunia ini tidak ada lagi jendelanya, sudah terbuka semua. Ya. Nah, sekarang di tengah kondisi Indonesia sudah merdeka seperti sekarang ini, ya, terlepas daripada banyak kebaikan-kebaikannya yang harus kita akui, banyak kemajuan-kemajuannya yang harus kita akui, tetapi juga ada kelemahan-kelemahannya yang harus kita pikirkan. Ya, karena semua itu tidak ada yang sempurna. Ada titik-titik lemah yang harus kita pikirkan dan kita waspadai. Bahwa tidak berhenti orang-orang di luar sana berusaha untuk memecah belah, untuk mengadu domba di antara penduduk anak bangsa ini. Ya, ada upaya-upaya, mohon maaf kalau ini momennya tabligh akbar. Kalau di momen lain di pengajian mungkin lebih banyak akan kita uraikan. Ya. Banyak hal yang perlu dipikirkan bersama oleh umat Islam, terutama oleh para ulama dan para adik-adik sekalian. Hari ini benar negeri ini sudah merdeka, kita sudah menikmati kemerdekaan, tapi jangan berhenti puas hanya menikmati kemerdekaan. Karena apa? Ada saja upaya-upaya melemahkan bangsa ini. Ya, ada saja upaya-upaya mengadu domba di antara penduduk negeri ini dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai macam cara. Ya. Maka oleh karena itu, setidaknya ada 3 yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Bahwa peperangan itu tidak selamanya dengan senjata. Tidak selamanya peperangan itu dengan senjata. Ada perang yang non senjata. Kalau dalam bahasa Islamnya ghazwul fikri, perang pemikiran. Kalau lebih dispesifikkan, dikhususkan, perang moral. Ya, perang moral. Ini perang tanpa senjata, tapi cukup mematikan, cukup melemahkan. Ya, orang tidak merasa disembelih lehernya, tidak ada darah tertumpah, tapi dia tidak sadar akidahnya sudah disembelih, imannya sudah disembelih. Ini yang perlu kalian adik-adik ketahui. Ya, jadi peperangan hari ini sudah berubah bentuknya, bukan perang senjata, tapi perang pemikiran.
ghazwul fikri. Ada 3 hal yang perlu kita waspadai, dan di sini nanti dituntut peran kalian para pemuda dan peran para ulama. Apa 3 hal itu? Yang pertama yang nyata terjadi hari ini, yaitu adanya pemikiran yang disebut pemikiran liberal. Liberalisme. Apa itu liberalisme? Pemikiran bebas, bebas nilai. Mau melakukan apa saja boleh, sepanjang dia mau, mampu, dia boleh lakukan. Ya, yang pertama liberalisme. Sadar atau tidak, banyak di antara kalian, terutama generasi muda, adik-adikku sekalian, sudah mengikuti paham ini, hidup bebas. Nilai-nilai agama sudah dilepas, hidup bebas. Dan ini pernah disampaikan oleh Samuel Zwemer. Samuel Zwemer di Palestina, dia berpidato 1935. Dia mengatakan cara menghancurkan umat Islam itu tanpa senjata, yaitu hancurkan akidahnya, hancurkan moralnya. Dengan apa? Dengan minuman, dengan wanita. Ini lebih dahsyat daripada 100 tank. Jadikan pemuda-pemuda Islam itu pemuda yang malas, yang tidak berpikir tentang dirinya, keluarganya, agamanya, bangsanya. Tidak lagi berpikir tentang itu. Yang penting hidup senang, foya-foya, makan, jalan-jalan, urusan agama, urusan bangsa, masa depan tidak lagi dipikir. Dan itu telah terjadi pada hari ini. Ini liberalisme sudah terjadi. Ya, sekarang kalau kita kumpulkan pemuda, Pak, di satu kampung, kumpulkan 50 pemuda, hitung saja. Dari 50 itu mana yang lebih banyak? Yang sholat apa yang nggak sholat? Yang bisa ngaji atau yang nggak bisa ngaji? Ya. Atau katakan yang hafal Pancasila atau yang nggak hafal Pancasila? Pancasila juga ini jasanya umat Islam. Ya, Pancasila ini juga jasa umat Islam. Ya, itu dikatakan oleh Pak Gatot Nurmantio, Pancasila itu hadiah terbesar dari umat Islam. Ya. Ketika 1 Juni 1945 BPUPKI rapat menyusun Pancasila, Pancasila yang 5 sila itu 1 Juni Pancasila 1 Juni itu sila ketuhanan itu diletakkan di bawah. Tetapi berkat jasa para ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, berkat jasanya 3 kiai ini diadakan lagi rapat tanggal 22 Juni 45. Pancasila disimpan, ketuhanan disimpan di atas, sehingga Pancasila itu seperti hari ini. Tuhan yang tadinya di bawah dirubah oleh para ulama ini, Tuhan harus di atas. Ini jasa para ulama. Ya, jangan lupa. Bahkan kata Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika dia mengisi khutbah Idul Fitri 1963 di Istana Presiden, beliau mengatakan bahwa Pancasila itu ibarat angka 10.000. Pancasila itu ibarat angka 10.000. Dan ketuhanan itu adalah yang pertama, angka 1. Jika angka 1 ini disimpan di belakang, apalagi ditiadakan, maka nilainya berapa? 0. Bayangkan hebatnya kiai kita ini, ulama kita, Hamka. Pancasila itu ibarat angka 10.000. Ketuhanan itu angka 1. Kalau angka 1 itu dicabut, ditarik, yang ada adalah sisanya itu 0. Maka ketuhanan ini adalah menjadi ruh. Ya. Harus pertama, artinya apa? Semua politik, ekonomi tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ketuhanan. Harus punya moral.
Harus ada agama yang mewarnainya. Itu sebetulnya maksudnya. Ya. Nah kemudian hadirin adik-adikku sekalian, yang sudah nyata terjadi, yang ingin saya sampaikan, memang ini penting harus kalian ketahui. Yang pertama, sikap hidup liberal ini sudah terjadi. Tadi disinggung oleh Pak Dandi tentang narkoba, Pak. Setahun yang lalu kami dengan BNN bekerja sama mengadakan tablik akbar seperti ini, Pak. Kami yang memberikan tausiah ceramah, BNN itu memaparkan fakta tentang pemakai narkoba di daerah Bima dan Dompu. Kami kaget, Pak. Ternyata Bima Dompu, kota kecil ini, pemakai narkobanya tinggi, Pak. Maka tadi alhamdulillah kabarnya kepolisian ini sedang gencar-gencarnya, Pak, ya, menangani itu. Ini harus kita dukung. Jangan kasih ruang, Pak. Ya, saya ingin ingatkan di sini, Inggris tiga kali menjajah Cina, Pak, selalu gagal, Pak. Tapi akhirnya apa? Inggris berpikir ini Cina harus dilumpuhkan. Dengan apa dilumpuhkan? Dengan ganja, dengan candu. Maka sejak itu Inggris mengirim ribuan ton candu dimasukkan ke Cina. Opium, ganja, candu, ribuan ton dimasukkan. Apa akibatnya? Mulai dari rakyat jelata sampai para pejabat, tidak ada lain kerjanya hari-hari menghisap candu. Sehingga ketika Inggris merasa sudah saatnya untuk menyerang Cina, dilakukan serangan, Cina tidak bisa berkutik. Apa dampaknya? Satu wilayah bagian Cina itu jatuh ke tangan Inggris sampai hari ini, Hong Kong. Inggris menang. Dengan cara apa dia menang? Dengan candu. Candu itu narkoba sekarang. Nah di negeri kita ini bukan isapan jempol sekarang zaman internet, 2 tahun yang lalu atau lebih, itu ditemukan berton-ton narkoba itu. Pil ekstasi disimpan di satu tiang besar itu, isinya narkoba semua. Siapa yang disuruh pakai? Bukan mereka, kita, bangsa kita. Bukan bangsa lain yang disuruh pakai. Yang disuruh pakai itu bangsa kita, anak-anak negeri ini. Dan ternyata benar, pemakainya mayoritas bangsa kita. Boleh cek survei, ya, di pusat-pusat rehabilitasi di beberapa titik. Boleh cek, pemakainya itu yang banyak kaum muslimin. Ini menyedihkan. Di luar kaum muslimin juga kita tetap sedih. Karena apa? Walaupun mereka bukan kaum muslimin, mereka ini anak bangsa, calon-calon pemimpin masa depan. Ini yang dilumpuhkan oleh mereka lewat apa? Lewat narkoba itu, lewat miras, lewat pergaulan bebas. Mohon maaf adik-adik sekalian, hari ini nggak malu-malu lagi kalau anak muda berbonceng-boncengan yang bukan mahramnya. Ya, anak orang perempuan dibawa kemana-mana, malam baru pulang. Benar tadi yang disampaikan Pak Dandi. Orang lebih sayang ayam jago daripada anak gadisnya. Maghrib azan keliling, dia diwombo-wombo tetangga, tiwara jangan sahur nahur. Ayam dicari, anaknya keliling keluyuran di bawah orang, dia nggak tahu. Ini nyata terjadi, Pak. Karena apa? Sadar atau tidak, paham liberalisme ini sudah masuk, sehingga orang tidak lagi berpikir tentang agama. Bebas. Kalau ada orang mengingatkan, kenapa kamu tidak tegur anakmu di bawah? Ini biasa. Zaman, ini liberalisme. Aina kanta, biasa, anak muda biasa. Ini liberalisme ini. Hati-hati. Jadi orang tua ini sadar atau tidak, sudah terjangkit ini paham liberalisme. Jangan tanya lagi anak-anak muda. Ini yang pertama yang harus kita waspadai. Paham liberal, kebebasan. Hati-hati. Ya.
Yang kedua, paham yang juga harus kita waspadai, yaitu ada paham yang juga ikut, kita ini muslim semua Pak ya, yang ikut melemahkan Islam juga sebetulnya. Ya, paham ekstremisme dalam beragama, ekstrim, kelewat keras. Kalau bahasa syar'inya, Islamnya lebih dikenal dengan takfir, mudah mengkafirkan orang lain. Dan saya perlu sampaikan di sini, paham ini bukan di Indonesia saja Pak. Ya, beberapa puluh tahun yang lalu paham ini tumbuh subur di Mesir. Di Mesir tumbuh subur. Ya, pimpinannya namanya Syekh Syukri Mustafa. Di Mesir subur paham ini Pak. Bahkan nama jamaahnya disebut nama Jamaah Hijrah wa Takfir. Pimpinannya Syekh Syukri Mustafa. Rata-rata pengikutnya anak muda Pak. Nah, kalau sudah tercelup paham ini, mudah sekali mengkafirkan orang. Kalau dia anggap Islamnya nggak seperti Islam dia, seolah-olah sudah mulai ditandai si fulan kafir. Ini memprihatinkan Pak. Dan ini sekarang di negeri kita ini ada, ya, walaupun belum separah di Mesir. Mesir parah saat itu Pak. Di negeri kita ini ada, walaupun kecil. Ini juga harus diwaspadai. Kalian yang mulai ngaji belajar agama, hati-hati juga. Jangan salah memilih guru. Ya, jangan modal hanya semangat yang berlebihan, dan jangan hanya dengar dengan satu guru. Cari guru-guru yang lain. Imam-imam terdahulu itu gurunya puluhan Pak. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Nabi Malik itu gurunya puluhan Pak. Nah, kalau kita sekarang, pesan yang saya maksud, jangan hanya mendengar dari satu pihak. Dengar juga dari ustadz yang lain. Pikir, timbang-timbang. Ini yang saya pelajari benar apa enggak? Sebab kalau kalian hanya menerima begitu saja, kalian menganggap kalian benar, padahal kalian itu sudah keluar, sudah melenceng. Bukan kita katakan kafir, kalian sudah melenceng. Sehingga kalian melihat orang lain itu mudah sekali mengkafirkan orang. Jadi sekali lagi, paham takfir ini bukan hanya di Indonesia Pak. Di Mesir itu pusatnya di Mesir, tumbuh subur. Nah, ini juga harus kita waspadai. Harus waspadai. Ya, hati-hati Pak, hati-hati. Ya. Di Madompu ada tapi tidak banyak. Mudah-mudahan yang ada ini, adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah kadung masuk di sini, mudah-mudahan Allah cepat kasih hidayah. Sebetulnya anak-anak kita itu, adik-adik kita itu kepinginnya benar Pak. Kepinginnya benar, maunya benar, sebab nggak ada orang mau masuk neraka Pak. Nggak ada. Kepingin benar, tapi kebenaran itu hari ini masih terhijab, masih terhalang. Maka tugas kita bersama, tugas saya dari kalangan dai, tugas para tokoh agama, tugas bapak-bapak, ya, tugas kita bersama. Nah, kalau tugas kami, ya kami menyadarkan umat ini jangan sampai berpaham seperti itu, menyadarkan anak-anak muda agar mempunyai akidah salimah, akidah yang selamat, akidah yang lurus. Saya katakan ini 2 tahun yang lalu ketika Pangdam. Siapa orang Batak itu Pak? Pak Simanjutak. Zaman Harudin ya. Harudin Simanjutak itu saya saat itu kemudian diundang juga sebagai pembicara, diadakan di lapangan Serasuba. Saya sampaikan di hadapan beliau. Mereka itu anak-anak kita, adik-adik kita, aset bangsa ini. Mereka inginnya benar, tapi kebenaran itu belum mereka dapat hari ini. Maka mereka ini jangan dipukul, mereka ini dirangkul. Jangan dibenci, tapi dikasihani, dibina. Sebab hati ini Pak, kalau sudah disentuh dengan hal-hal yang bikin orang itu berpikir luluh, cepat merubah orang. Nah, paham ini ada.
Ya, dan kita prihatin, tetapi kita berharap besok atau lusa anak-anak kita ini akan sadar, akan melek, akan bangun dari tidurnya. Sebab apa? Pemuda, siapapun pemuda hari ini itu adalah calon pemimpin di masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Kalau kalian rusak, wahai adik-adikku, dengan narkoba, dengan miras, dengan pergaulan bebas, Indonesia ke depan kehilangan tokoh-tokoh calon-calon pemimpin. Karena yang tua-tua ini antri untuk masuk kubur, termasuk saya. Bayangkan kalau sudah yang tua-tua ini pada mati, mental kalian anak-anak muda rusak, jadi apa negeri kita ini? Ini yang harus dipikirkan. Yang kedua, paham tadi itu, ya, paham takfir terlalu berlebihan, ekstrim, mudah mengkafirkan. Yang ketiga, yang tidak kalah penting saya sampaikan di sini, paham yaitu komunis gaya baru. Ya, hati-hati. Ini hari ini justru subur komunisme gaya baru. Ini lebih fatal dari yang lain-lain, lebih dahsyat ini. Kalau yang terakhir ini komunis gaya baru, itu tidak mengakui eksistensi Tuhan, nggak ada Tuhan. Dia mau apa saja boleh. Bahkan, ya, mohon maaf ini sedikit saja saya sampaikan. Sudah ada di salah satu kampus di negeri ini, dosennya sedang memberikan kuliah. Salah satu mahasiswanya ini, mohon maaf ya, salah satu mahasiswanya ini karena sering dia perhatikan teman mahasiswinya, sering dia lihat mahasiswinya birahinya naik, dia langsung angkat tangan, sengaja dia demonstratif, dia angkat tangan kepada dosennya, Pak, saya mau ke belakang sebentar. Dia pegang tangan wanitanya ini, dia pergi ke WC, dia bersinah di WC. Selidik punya selidik, siapa anak-anak ini? Kader-kader neokomunis. Ini yang harus saya sampaikan, hati-hati. Tahun 98 saya mengisi kajian di daerah Wera sana, malah yang terpencil, daerah Wera namanya Hidirasa. 98 saya datang ke sana, saya mengisi pengajian. Selesai pengajian ada diskusi. Saat itu ada seorang anak muda, ya, dia kuliah di Jawa, sudah selesai sarjana, pulang ke Wera, dia angkat tangan, dia komplain dengan materi yang saya sampaikan, dia angkat tangan, kemudian dia berbicara tentang arah pembicaraannya kepada komunisme. Dia seolah-olah bangga menjadi pemuda yang punya paham seperti itu. Saat itu saya berpikir, Masya Allah, ini di Bima, daerah terpencil, ada anak muda yang sudah pahamnya paham kiri, paham komunis. Kapan? 98. Nah, hari ini di kota-kota besar, terutama di perguruan tinggi, paham ini masuk, Pak. Nah, hati-hati kalian yang punya keluarga, punya teman yang sekolah, selektiflah memilih teman. Hati-hati. Hidup ini, apapun, siapapun, jika dia jauh dari agama, pasti hancur, pasti rusak. Itu kunci, kata kunci. Siapapun, kapanpun, dimanapun, sebagai apapun, kalau jauh dari agama Islam yang kita pegang ini, hancur. Ya, 3 paham ini hati-hati. Ya, paham adik-adik? Yang pertama liberal, kebebasan, ini dari barat ini. Yang kedua paham ekstrim Islam ini, ekstremisme hulu bitakfir, ini banyak dari timur, ya, dari sumbernya dari. Yang ketiga ini komunis. Nah, komunis, jadi Cina ini bukan hanya membawa virus corona, tapi juga membawa virus komunis sama konya. Jadi hati-hati, ya, hati-hati, jangan sampai, ya, moral kalian dirusak dengan 3 paham ini. Ya, saya ingin sedikit
cerita, masih ada waktu berapa menit lagi? Panitia? Sudah ya. 10 menit. Iya. Tidak apa-apa Pak Dandi? Selama ya. Sudah. Selama saya terus. Kalau berhenti saya duduk. Selama. Sampai lupa saya mau ngomong apa. Ya. Ya. 3 paham tadi itu perlu kita waspadai. Saya mau cerita sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, ya, menjadi pendorong kalian. Dengar baik-baik adik-adik, anak-anakku. Saya bersyukur kalian, ya, melalui kakak kalian nih. Siapa tadi Pak siapa? Pak Ihsan. Melalui Pak Ihsan ini dan teman-teman yang lain, kalian itu saya dengar sudah hijrah. Ya. Hijrah. Hari ini di kota-kota besar ada komunitas yang menamakan dirinya komunitas hijrah. Komunitas hijrah. Siapa isinya? Isinya dari berbagai macam kalangan, Pak. Mulai pemulung, tukang parkir, wartawan, sampai artis. Banyak artis-artis Pak yang nggak tahu apa itu Islam. Hidup bebas, hidupnya tidak jauh dari alkohol. Tapi alhamdulillah Allah beri hidayah. Banyak sekali artis-artis yang dari hidup jahiliyah, hidup liberal, sekarang sudah mulai ngaji Pak, kembali kepada Islam. Dia cari guru. Kalau artis-artis Jakarta itu Pak yang fulus-fulus, mereka berkumpul 20-30 orang, ngundang Ustadz Abdul Somad, ngundang Ustadz Adi Hidayat. Ya Pak, maklum kalau ngundang mereka juga biayanya besar. Ya, dikumpulkan duit, undang tokoh-tokoh ulama. Dan jumlahnya bertambah terus Pak, dari kalangan wartawan, dari kalangan artis sampai pemulung. Bahkan dari kalangan anak-anak muda bertato. Saya ingin cerita, ada satu tokoh di Jakarta, ya, tokoh di Jakarta, dia dikenal dengan sebutan Bang Tato. Bang Tato, ya, Bang Tato. Ini luar biasa orang ini Pak. Ya, jadi saya ceritakan jalan bagaimana dia menemukan hidayah. Berkali-kali datang orang menceramai dia, nggak mempan Pak, nggak mempan. Sampai akhirnya si Bang Tato ini orangnya ganteng Pak, gagah Pak. Kalau soal berantem jangan ditanya, namanya ketuanya, tubuhnya tato semua Pak, tubuhnya tato semua Pak. Ya, malak orang, ya, meras orang, jambret. Yang paling sering pengakuan dia itu apa? Jambret orang, lari kabur pakai motor. Itu anak-anak buah dia banyak Pak. Dia ketuanya Pak. Pada satu hari dia tidur, subhanallah, dia tidur, Allah beri hidayah lewat mimpi Pak. Dia tidur, kemudian dia mimpi mati. Dia mimpi mati, mulai dicabut nyawanya sampai dia masuk kubur, sampai menghadapi azab neraka. Itu dia lihat semua Pak, dia lihat semua. Sampai akhirnya bangun tidur, dia berpikir, Allah cinta sama saya. Walaupun berapa ulama sudah dia tolak, gak didengar, tapi Allah kasih jalan lain untuk mendapat hidayah, sehingga hidayah itu sampai lewat apa? Lewat mimpi. Allah cinta kepada dirinya. Setelah mimpi itu Pak, dia kemudian berusaha cari guru. Dia pergi dari Jakarta ke Jawa Barat, ke Bogor. Dia pergi ke salah satu pondok pesantren di Bogor. Dengar ini adik-adik, ceritanya istimewa ini. Ya, dia pergi ke Bogor, bertemu kiai. Ya,
yang memiliki pondok itu dia nyatakan dia ingin tobat. Dia ingin tobat, Pak. Akhirnya terjadi dialog yang panjang. Ditanya, kamu sudah berkeluarga? Belum. Belum nikah, Pak. Singkat cerita, pas giliran waktu makan siang, giliran makan, anak kiai ini, gadis ini mengeluarkan hidangan makanan, Pak. Cantik gadisnya, Pak. Ya, gadisnya cantik. Singkat cerita, Bang Tato ini hatinya langsung tertarik. Hatinya langsung tertarik kepada anak kiai ini. Apa yang terjadi? Ini luar biasa ceritanya, Pak ya. Selesai makan, Bang Tato itu langsung ngomong kepada kiai itu, Pak Kiai, saya tertarik dengan anak bapak. Nekat ya. Saya tertarik dengan anak bapak. Boleh nggak kalau anak bapak jadi istri saya? Kaget kiai kan. Tapi dasar kiai ini orang paham agama. Kamu mau? Mau. Tapi kamu tobat. Saya akan tobat. Saya datang kemari memang untuk tobat. Kamu mau? Mau. Nanti kamu pulang dulu, saya tanya dulu anak saya. Baik, pulang dia. Akhirnya setelah pulang itu ditanya ini anaknya yang perempuan ini, si Teteh ini, Teteh orang Jawa Barat panggil. Tanya dipanggil, kamu lihat nggak dari preman yang bertato datang tadi itu? Dia tahu kenapa? Dia kepingin jadi suami kamu. Si perempuan ini kaget. Dia serius ingin jadi suami kamu. Bagaimana pendapatmu? Dia minta waktu untuk berpikir. Akhirnya setelah dia berpikir, dia sampaikan ke bapaknya, saya mau jadi suaminya. Padahal 3 ustadz muda-muda, alim, orang berilmu, ustadz semua, 3-nya lewat, ditolak. Tapi preman ini dia mau. Sampai nikah. Setelah nikah, teman-teman dekatnya si perempuan ini datang. Apa alasan kamu kok kamu mau nikah dengan preman yang belum tahu apa-apa tentang Islam? Dia jawab, kalau saya nikah dengan ustadz, saya nggak punya nilai tambah. Saya ustazah, nikah dengan ustadz, ya sama saja. Maka saya ingin punya nilai di hadapan Allah. Saya yang ngerti agama ini, saya rela jadi suaminya untuk apa? Membimbing dia masuk surga. Silakan buka YouTube, lihat Bang Tato. Klik Bang Tato, keluar nanti. Ya. Nah itu termasuk juga orang hijrah. Allah kasih hidayah lewat mimpinya. Dia sudah bosan itu maksiatnya, bosan. Jadi kalau kalian adik-adik sekarang masih teler, mendem, masih narkoba, kalian ketinggalan zaman. Kalian termasuk orang yang ikut melemahkan negeri ini, negara ini yang dibangun dengan darahnya para ulama, para syuhada. Jangan jadi beban orang tua, jangan jadi beban negara, jangan jadi beban orang lain. Hiduplah kalian itu yang wajar. Orang modern itu bukan berarti mencontoh orang barat, tidak. Kalau kalian mengartikan modern itu mencontoh orang barat, kalian itu primitif. Karena apa? Orang barat itu diwaca taina, banyak maaf, tidak cuci tai dia. Kalian contoh, bukan modern, kalian itu primitif namanya. Kalau modern itu contoh orang-orang yang berpikir positif, orang yang hidup wajar, hidup dalam tuntunan agama, orang yang punya prestasi, prestasinya baik untuk urusan dunianya, prestasinya baik untuk urusan akhiratnya. Contoh itu. Sedikit saya lanjutkan tentang Bang Tato. Saya ada waktu ya? Sedikit. Setelah nikah, Bang Tato ini tidak mau tinggal di pondok.
Dia minta kepada istrinya untuk bikin pondok sendiri. Subhanallah. Dia minta tinggal sendiri dan bikin pondok. Bikin pondok sendiri, Pak, bersama istrinya. Pondok tahfiz Quran. Nekat nggak? Nggak bisa ngaji Quran. Bikin pondok tahfiz Quran. Ini orang nekat, tapi nekatnya positif. Bikin tahfiz Quran. Santrinya banyak ternyata, Pak. Singkat cerita, dalam satu acara, ketika pondok itu sudah selesai, sudah berdiri semua, tinggal acara peresmian, Pak. Tinggal acara peresmian. Malam itu dia sibuk menyiapkan sound system. Ya. Dia sendiri, yang lain udah tidur, dia belum tidur. Dia sibuk, dia tes mic, dia siapkan sound system. Istrinya tahu malam itu suaminya belum tidur. Keluar ke ruangan, ya, ke ruangan tempat sound system untuk acara besok. Dia persiapkan. Qadarullah, malam itu juga Bang Tako ini secara tidak sengaja tangan dia ini menyentuh salah satu kabel yang teranjang. Dia nggak sengaja, tangannya dia pegang kabel teranjang tegangan tinggi. Itulah penyebab kematian dia. Tapi belum langsung mati, Pak. Belum langsung mati. Istrinya menunggu, kok lama ini kan belum kembali. Akhirnya dilihat oleh istrinya, ternyata suaminya si Bang Tato ini sedang sekarat, Pak. Sedang sekarat. Apa yang dilihat oleh istrinya? Apa yang dilihat oleh istrinya ketika suaminya sekarat? Mulutnya memang tidak bisa berkata-kata, Pak. Tapi yang dilihat oleh istrinya, tangannya ke atas. Tangannya begini terus sampai dia mati. Nah, inilah akhir kisah orang-orang yang bertaubat. Niat taubat, Allah sampaikan taubatnya, mati insya Allah husnul khotimah. Sedang membangun pondok tahfiz, mempersiapkan alat-alat untuk pembukaan pondoknya, mati dia. Bayangkan dengan orang yang mati di komplek WTS, mati sedang zina, mati berantem habis minum khamr, mati karena narkoba, mati yang seperti ini naudzubillah, mati hina. Ya. Maka oleh karena itu, melalui momen yang mulia ini, saya berpesan khususnya untuk adik-adik dan untuk kita semua, kalau mau selamat tidak ada jalan lain, Pak. Pegang teguh ajaran agama, jangan jauh dari agama. Itu sudah menjadi janji Allah. Siapa yang jalan di atas garis yang telah ditentukan Allah, Allah akan jamin kehidupannya. Allah akan bahagiakan dia di dunia dan bahagia pula nanti di akhirat. Dan jangan sekali-kali kita ingkar nikmat Allah. Allah sudah berikan kita nikmat segala-galanya, termasuk nikmat yang terbesar itu nikmat kemerdekaan. Allah ingatkan kita dalam surat Ibrahim ayat 28 dan 29. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 28 dan 29, tidakkah kamu melihat, ya, orang-orang yang ingkar, yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran. Alam tara ilal ladzina baddalu nikmatallahi kufra. Kata Allah, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran dan memasukkan kaumnya di jurang kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Jahanam itulah darul qarar, seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat mengingatkan kita semua, ya, bahwa kemerdekaan itu nikmat Allah. Coba lihat, buka pembukaan undang-undang itu, ya, di alinea ketiga itu ada di situ. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, berkat rahmat Allah negeri ini merdeka.
Karena Nasrullah, karena pertolongan Allah negeri ini merdeka. Akal di mana? Akal di mana bambu runcing bisa menang lawan tank, lawan pesawat tempur? Gak masuk akal. Allahu Akbar. Tapi Allah yang menolong. Allah memberi kekuatan pada para kiai, para ulama, para santri, para mujahidin, sehingga negeri ini menang. Nikmat Allah. Maka saya ingatkan kepada adik-adik kita semua, jangan ingkari nikmat Allah. Jangan tukar nikmat Allah itu dengan maksiat. Ya, apa itu maksiat? Banyak. Maksiat itu mengingkari Allah dengan berbagai macam bentuk. Tidak taat kepada Allah, benci kepada, fobi terhadap Islam. Sekarang kadang-kadang ada manusia Pak, asal dengar Islam kupingnya gatal. Sedikit-sedikit bicara agama, sedikit-sedikit bicara agama. Lantas kalau nggak mau bicara apa maunya? Anda Pancasilais nggak? Kalau Anda Pancasilais, Anda mesti mau bicara agama. Sila pertama itu Pancasila ketuhanan. Kadang-kadang ada Pak Dandi orang seperti itu. Ini orang kok bicaranya agama terus. Lantas maunya apa bicaranya? Aneh kan Pak Dandi? Ngaku Pancasila, anti pada agama. Ini bukan Pancasilais. Orang seperti ini bukan, jelas bukan Pancasilais. Ya. Maka benar kata Profesor Hamka, umat Islam kalau dia pegang teguh agamanya, dia jalankan perintah agamanya dengan benar, otomatis dia sudah mengamalkan Pancasila. Jadi para aktivis Islam, tuan guru, ulama, itu orang paling Pancasilais. Paling Pancasilais. Tapi hari ini kerjaan orang-orang otak kotor, orang otak kotor, Islam ingin dibentur-benturkan dengan Pancasila. Dia lupa bahwa Pancasila itu hadiah dari umat Islam. Dia lupa, dia nggak tahu sejarah, atau memang sengaja dia bikin keruh. Nah, ini juga yang harus kita waspadai, terutama bapak-bapak yang punya ini. Itu bukan kerjaan kita Pak, kerjaan bapak-bapak. Harus bisa melihat ada upaya-upaya ingin membentur-benturkan agama dengan Pancasila. Loh, kok bisa? Pancasila itu lahir dari rahimnya umat Islam. Ini yang aneh terjadi. Maka janganlah kalian dan kita semua ini menjadi orang yang kufur nikmat. Kemerdekaan ini nikmat Allah, jangan ditukar dengan keingkaran. Kalau kita tukar dengan keingkaran, jahannama yaslaunaha babisal qarar. Neraka jahanamnya tempat kembali. Itulah seburuk-buruk tempat. Kalian, kita semua tinggal mengisi kemerdekaan ini. Maka kembali kepada tema, tugas kita para dai, para ulama, memberikan pencerahan, menyampaikan cahaya, menerangi kegelapan, menyelamatkan orang yang tersesat. Itu tugas kami Pak. Bahkan kalau bisa, kalau sedang kami bertugas Pak, kalau bisa dikawal Pak. Kalau sudah negeri ini ditinggalkan ulama, habis Pak. Dukung kita. Jangan ragukan lagi NKRI kita. Belum ada bineka belum ada. Allah sudah ajarkan itu bineka dalam surat Al-Hujurat. Bineka belum ada. Jangan ajari umat Islam bineka. Paling bineka umat Islam. Jangan ragukan NKRI. Bahkan mungkin kalau ada perang, orang di luar kita mau menjajah kita. Mohon maaf, ini bukan sesumbar Pak. Jangan lupakan kita Pak. Mungkin kita yang akan di depan. Karena kita tahu negeri ini dahulunya ditebus dengan darahnya ulama, santri dan kiai. Ya. Maka oleh karena itu adik-adikku, terutama adik-adikku, kalian jangan menjadi beban orang tua, beban pemerintah kalian, warga kalian, beban negeri kalian. Jangan ikut andil merusak dan melemahkan negeri kalian. Jadilah kalian pemuda-pemuda yang sadar, pemuda-pemuda yang ke depan siap menjadi pemimpin-pemimpin, menggantikan orang-orang tua yang sudah satu persatu dipanggil pulang oleh Allah. Kalau kalian tidak cepat berubah, nauzubillah, jangan sampai umur kalian habis sementara kalian belum juga merubah kelakuan kalian. Kalian akan mati sia-sia.
kalian akan mati sia-sia. Maka pesan saya lewat mimbar yang mulia ini, terutama untuk anak-anak muda, peran kalian menjaga negeri ini ya dari 3 paham tadi. Artinya apa? Jangan sampai tergoda dengan 3 paham yang merusak ini. Kuncinya bagaimana? Jangan jauh dari ulama. Dekatlah ulama, dekati tuan guru, dan jangan salah memilih guru. Karena apa? Benteng umat Islam ini, ulama juga merupakan benteng umat Islam. Ya, luar biasa. Saya sangat berkesan dengan pidatonya Pak Gatot Nurmantio di Cimahi itu. Berulang-ulang di kalian, berulang-ulang beliau pesankan kepada prajuritnya, hei prajuritku, jangan jauhi ulama, dekati ulama, dekati ulama. Ini jenderal luar biasa. Dekati ulama. Bahkan dia beri contoh Panglima kita Sudirman. Itu seorang yang melek agama, dia seorang guru Muhammadiyah, tidak jauh dari air wudhu, sampai beliau mengatakan begitu, luar biasa ya. Nah, itu saja barangkali yang mampu saya sampaikan. Mudah-mudahan para pemuda kita ya selalu berjalan di atas rel, jangan keluar dari rel. Sudah waktunya kalian ini menjadi pemuda-pemuda yang siap menjadi calon-calon pemimpin. Ikut membangun negeri ini, jangan ikut meruntuhkan negeri ini. Ingat saya katakan, Cina berhasil dijajah oleh Inggris dengan apa? Narkoba, dengan opium. Sampai hari ini Hong Kong masih menjadi wilayah kekuasaannya Inggris sampai hari ini. Jangan terjadi lagi di negeri ini ya. Nah, kemudian mudah-mudahan teman-teman para dai, para ulama kita, kiai kita, tuan guru kita, dimanapun mereka berada, Allah jaga mereka, Allah beri kekuatan mereka ya. Kadang-kadang sekarang ini zaman fitnah Pak. Ini orang kadang-kadang dicari kesalahannya kemudian difitnah ya. Sedikit terakhir 5 menit selesai itu saya minggir 5 menit Pak. Saya ikuti istimewa ulama yang ketiga, yang pertama dan yang kedua Ustaz Taki ini ikut bersama saya di Jakarta. Berkumpul semua ulama Pak, dari Aceh sampai Papua Pak, merinding, kita merinding Pak. Baru ada momen ulama dari tiap-tiap organisasi ormas yang berbeda ini berkumpul 2017. Istimewa ulama pertama, istimewa ulama kedua. Apa intinya? Ulama berkumpul, intinya ulama ini ingin kembali memberikan perannya dalam membangun bangsa ini. Luar biasa nggak Pak? Luar biasa. Mereka berkomitmen ingin memberikan sumbangsihnya untuk negeri ini. Luar biasa. Di istimewa ulama yang ketiga di Bandung, saya hadir ketika itu. Ada satu undangan yang istimewa, seorang tokoh ahli sejarah namanya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara. Dia guru besar Universitas Pajajaran, umurnya sudah 80 tahun lebih. Ketika dia diminta untuk berbicara, dia dipapah, diantar naik ke mimbar, kemudian dia bicara. Ini pesan, tolong dengarkan, supaya kita semua jangan ikut-ikutan melemahkan ulama, karena ulama juga ini benteng yang ikut akan mengawal dan menjaga negeri ini. Apa kata Profesor Mansur Surya Negara? Dengan bahasa yang bahasa orang tua. Dulu kata beliau, negeri ini merdeka jasanya para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, hingga negeri ini bisa merdeka seperti sekarang ini. Tapi sekarang, sambil dia menangis, tapi sekarang saya sedih melihat kenyataan ada ulama difitnah,
ada ulama dikriminalisasi sambil beliau nangis. Tidakkah mereka tahu jasa ulama itu begitu besar untuk negeri ini? Tayangan beliau dengan kalimat yang saya sampaikan ini bisa adik-adik lihat di YouTube. Buka Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Dia tulis 2 buku sejarah. 2 buku sejarah. Buku sejarah beliau ini mahal, Pak. Karena apa? Otentik. Kata beliau, sejarah umat Islam dalam memerdekakan negeri ini, mohon maaf ini, sejarah umat Islam dalam memerdekakan negeri ini banyak dikubur oleh orang-orang orientalis. Karena apa? Banyak di antara kita mengambil sumber sejarah justru dari orang Belanda, Pak. Kata beliau, sejarah kehebatan ulama-ulama kita dalam memerdekakan negeri ini dikubur. Maka beliau menulis buku, ada 2 buku, Api Sejarah 1 dan Api Sejarah 2. Tebal-tebal bukunya, Pak. Buku itu saya rekomendasikan kepada Komandan Korem yang dahulu, karena beliau 2 kali datang ke rumah saya, Kolonel Farid Ma'ruf. Saya bilang, Komandan, baca buku ini. Di mana belinya, Pak Ustadz? Saya kasih alamatnya, saya kirim. Baca buku ini. Mohon maaf, baca buku ini, Pak. Penting. Ini sejarah yang banyak dikubur, disembunyikan oleh orang-orang sekuler, oleh orang-orang yang memang tidak senang kalau Islam ini namanya harum. Kita ini Muslim, mestinya bangga kalau Islam itu berprestasi. Tapi memang ada orang-orang yang di luar sana yang tidak suka kalau Islam ini muncul. Ya. Api Sejarah 1, Api Sejarah 2. Baca buku itu. Karena apa? Ditulis oleh pakar sejarah, orang yang ngerti tentang sejarah merdekanya Republik Indonesia. Itu saja barangkali, sudah capek juga. Yang mampu saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, terutama untuk generasi muda. Ya, generasi muda komunitas hijrah ini, kalian punya andil untuk menjaga negeri ini. Negeri ini bukan negeri orang, negeri kami, negeri kita, negeri ente, negeri Anda, negeri saya. Maka pemuda, ulama harus bersama-sama kita jaga dari hal-hal yang akan melemahkan, yang akan merusak, yang akan memecah belah negeri kita ini. Karena apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Orang-orang tua sudah pada kembali, sudah pada pulang. Yang ada di depan kalian dan kita-kita yang masih kuat ini, inilah yang diharapkan yang bisa mengantarkan Indonesia ini tetap jaya. Mudah-mudahan negeri kita ke depan ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi ulamanya, dilindungi para pemudanya, dilindungi para pemimpinnya, diberi hidayah, diberi petunjuk para pemimpin-pemimpinnya, sehingga pemimpinnya mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak menjadi pemimpin yang ingkar nikmat, menukar nikmat Allah dengan keingkaran. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin ke depan ini Allah akan munculkan pemimpin-pemimpin yang insya Allah siap jaga negara, bela negara, dan bertanggung jawab terhadap keselamatan NKRI yang kita cintai ini. Demikian saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.